Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan saya, Max Nata, tentunya dalam acara Koko Kongko bareng komunitas. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Masko, Macau Solo Community. Sudah terlihat di belakang kita bertiga. Yang hadir tidak hanya ini ya. Ini kebetulan ada ketuanya, ada anggotanya, tapi juga yang dipelihara juga ada burung makau ya. Ini di belakang kita ada tiga sampel hari ini. Saya kenalin dulu, ini ada Mas One ya, selaku ketua dari Masko. Kemudian ini ada Mas Rehan selaku anggota dari komunitas Macau Solo ini. Nah, kalau ngobrolin soal burung ya, sahabat di 10, ini adalah salah satu hewan yang sangat digemari sama kaum laki-laki. Betul? Kita lihat aja di pasar-pasar burung itu rame banget, apalagi kalau lagi lomba-lomba gitu ya. Dan salah satu burung yang ini ya, banyak penggemarnya, ini juga Macau. Nah, kita sudah hadirkan teman-teman dari komunitas Macau Solo. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai, lebih dekat, lebih merapat, lebih mengenal tentang burung-burungnya dan juga komunitas-komunitasnya. Barangkali di rumah ada yang punya burung yang sama juga, belum gabung di komunitasnya, bisa gabung ya Mas? Bisa, sangat bisa. Kita ngobrol sama Mas Ono dulu selaku ketua nih. Baik. Komunitas ini sudah berapa lama? Sejak kapan nih? Dari tahun 2019 sampai saat ini. Sampai saat ini. 4-5 tahun lah ya? Iya, 5 tahun. 4-5 tahun. Kalau Mas Ray sudah gabung dari kapan? Saya 2022 paling Mas baru gabung, baru Wijaya. 2022 ya? Kalau Mas Ona salah satu pendiri, termasuk pendiri juga ya? Iya. Kalau komunitasnya kan dari 2019, 2020. Tapi kalau Mas Ono sudah saya suka main dari tahun Macau dari kapan? Dari tahun 2015. 2000. Untuk spesifikasi ke paru bengkok di 2015. Sebelumnya? Sebelumnya di Ocean sih. Oh, sebelumnya di Ocean. Memang awal mulanya dari burung Ocean juga. Iya, burung. Kalau Mas Ray? Saya tuh kalau paruh bengkok dari 2017, tapi melihatnya dari yang kecil dulu Mas, karena kalau buat ke Macau itu kan perlu tahapan-tahapan ya? Tahapan-tahapan dulu. Itu dari kapan kalau dari yang kecil-kecil? 2017 itu tadi. Dari 2017 ya? Sampai sekarang? Ya. Seneng, ini hal yang perlu kita kulik ya sahabat TV 10. Apa sih yang secara personal ya, apa sih yang bikin seneng gitu sama burung-burung Macau? Ini kan burung-burung termasuk burung besar ya, dan nilainya juga nggak kecil gitu. Kita nggak mau spill, tapi ini juga apa sih yang akhirnya bikin Mas Ono, Mas Ray sama teman-teman komunitas cinta gitu, pengen gitu? Kalau pertama dari segi bulu ya, eksotis kan, banyak warna, banyak pilihan dan warnanya macam-macam nih. Dan pintar, cerdas, kecerdasannya lumayan gitu sih. Terus banyak teman, banyak perlombaan juga, jadi ya banyak lah. Seru ya? Keistimewaannya seru sih. Kalau Mas Ray sama atau apa yang beda? Sedikit tambahan itu lucu gitu Mas, bisa buat mainan gitu, buat temen. Dia kan kalau diajak ngomong gitu paham ya, diajak ngomong gitu, dia nunjukin respon gitu. Iya. Jadi ngerti ya? Iya, ngerti sama apa yang kita maksud sih. Nah, buat sahabat TV 10 yang ada di rumah, ini kita pengen kenalin nih yang ada di belakang kita. Kalau yang ada di samping saya pas warna ini biru ya? Iya, jenis warna biru ini namanya Ray. Jenisnya apa? Blue and Gold. Blue and Gold Macau, ya. Oke, Blue and Gold Macau. Ya. Kemudian kita geser pas belakangnya Mas Ono. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Ini yang paling besar di antara ketiganya. Ya. Ini namanya adalah Virgo. Giant. Oh, Giant. Giant. Oh, karena gede ya? Iya. Giant. Namanya Giant. Dari jenis Harlequin Macau. Apa? Harlequin. Harlequin. Iya. Harlequin Macau. Iya.
Memang dia size-nya tubuhnya yang paling gede di ini. Dia Di jenis ini. udah campuran ya, darah campuran hybrid dari jenis BNG disilangkan dengan Green Wing. Oh, begitu. Udah hybrid hitungannya. Udah hybrid ya. Jadi gabungan dari Blue and Harlequin, Gold sama Green Wing. Green Wing. Jadinya ini. Iya. Yang sebelah sana ini yang masih kelihatan lebih imut ya. Ini si Virgo. Warnanya si green, namanya adalah Virgo. si Virgo ya. Dari jenis military Macau. Military Macau. Ya. Ini jenis-jenis ini yang membedakan adalah warna-warnanya atau apa saja, Mas? Pertama dari warna, warna, terus dari sananya pun udah beda sih. Dari jenisnya udah beda banyak. Kan kalau Macau kan banyak jenisnya. Iya. Yang pertama ya kayak Blue and Gold, Military, Scarlet, Green Wing, masih banyak lagi yang lain. Nggak bisa disebutkan satu-satu, saking banyaknya. Ini yang menarik ya sahabat TV Sepuh, dalam kegiatan yang ada di Masko ini, ternyata ini kegiatannya nggak hanya mingguan atau bulanan, tetapi kegiatan mereka dilakukan setiap hari. Ini komunitas yang agak-agak menurut saya. Karena ngumpulnya setiap hari. Iya. Kenapa? Karena ini butuh bonding ya, Mas. Iya, butuh pelatihan. Butuh pelatihan. Apa sih yang perlu dilatih dari Macau ini? Kenapa harus setiap hari juga gitu? Kepatuhan, biar lebih patuh, biar maksimal durasi terbangnya. Terus apa lagi ya? Setiap hari latihannya butuh berapa lama, Mas Rey? Sekitarannya jam 6 sampai jam 8 gitu. 2 jam. Oh, pagi? Iya, Iya, pagi. Oh, baik. Jadi nggak bisa latihan siang atau asal waktunya nggak bisa ya? Sebenarnya sih bisa sih. Tapi Bisa. panas lah. Cari waktu yang enak ya. Iya. Pagi masih Masih seger. sepi gitu Ya, nggak banyak polusi juga buat burung. Jadi biasanya jam 6 Jam 6 sampai jam 8. sampai jam 8 8. balik. Apakah teman-teman ini kemudian ngumpul atau jalan sendiri-sendiri untuk latihan? Ngumpul. Ngumpul di mana biasanya? Biasanya kadang di daerah Mojo, di daerah Persawahan Mojo, atau di daerah Persawahan Baki. Rata-rata masih di persawahan. Baik, cari tempat yang luas. ya, Iya, dan tidak terlalu banyak pepohonan begitu ya, atau pemukiman warga. Untuk bisa, ini kalau ngomongin soal latihan kan otomatis latihan itu kan butuh pelatih ya sahabat TV 10. Nah, bagaimana tahapannya untuk bisa menjadi pelatih-pelatih burung yang kategorinya masuk di large atau besar ini? Apakah tiba-tiba misalkan nih saya biasanya mainnya burung yang kecil gitu, burung mikro gitu. Apakah kemudian tiba-tiba saya bisa nih nanganin sama burung-burung yang gede-gede ini? Itu tergantung dari yang pertama ya perekonomian ya. Kalau seandainya emang mampu beli yang large ya nggak masalah, tapi kan dengan bimbingan orang yang tahu dulu. Betul. Pelatihan seperti apa, step by step seperti itu. Tapi kalau seandainya perekonomiannya agak ini ya mulai dari awal dari yang mikro atau small dulu. Tapi soal skill, apakah skillnya sebenarnya sama untuk ngelatih burung yang kecil dari yang Hampir sama. Secara basicnya sama sih. basicnya sama ya? Dari cara tuh tetap intinya itu bonding gitu, interaksi semua burung dari mikro, small, medium sampai large itu sama semuanya. Oke. Itu cuma perlu interaksi biar ikatannya terbentuk gitu aja. Iya. Nah, kalau ngomongin soal latihan, kalau burung-burung seperti ini kan biasanya bisa diajak ngomong ya. Nah, ini boleh nggak kita interaksi atau salah satu gitu ngomong apa gitu, halo atau namanya gitu. Kalau untuk nyebutin kosakata biasanya nggak bisa. Oke. Nggak bisa dalam arti dipancing itu agak susah. Tapi kalau seandainya pas diam gitu teriak-teriak biasanya manggil namanya sendiri. Oke. Yang kayak hello, nama kayak Ray, Giant seperti itu. Kalau untuk dipancing untuk ngomong agak susah. Iya. Tapi bisa ya beberapa kosakata ya. Bisa. Kayak kosakata dasar dan juga namanya sendiri. Iya, Bisa biasanya. panggil nama Ray gitu ya. Iya. Atau Virgo Giant, atau Virgo, Giant gitu ya. Ini seru ya sahabat TV 10.
tadinya awal mulanya saya agak sedikit takut karena gede banget ternyata burungnya, dan kalau melihat paruhnya itu kayaknya kuat banget ya. Iya. Ini adalah tantangan untuk milik baru. Ketika baru aja beli, ketika baru aja dapat gitu ya sama burung makau ini. Tantangannya seperti apa untuk Tantangannya pertama kali pegang yang baru gitu? pertama kali ya harus siap-siap sobek lah tangannya. Karena belum kenal, jadi harus kita mendekatkan diri dengan si burung dulu biar kenal. Kalau udah kenal biasanya nggak mau gigit biasanya. Itu bentuk pertahanan dia ketika belum kenal dengan owner yang baru. Ketika gitu belum ya. bonding tadi, Iya. belum ada ikatan burung sama ownernya itu, Defend. biasanya kayak gitu defend. Oke, dan bentuk defense-nya adalah dengan paruhnya yang kuat itu. Ini mas sobek bener. Ada agak-agak ngeri gitu. Sahabat TV10, semakin seru obrolan kita dengan teman-teman Maskau. Nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetap di TV10, di Koko, Kongko bareng komunitas. Ya, sahabat TV10 masih di Koko bareng komunitas, dan masih kita lanjutin ngobrol bersama teman-teman dari Maskau. Ini adalah komunitas Makau Solo, dan masih bareng sama Mas Ona dan juga ada Mas Ray di sini. Mas Ray, ini namanya terinspirasi dari nama jenengan atau bukan? Bukan itu nama sendiri, itu kan manggilnya gampang. Oh, saya kira tadi nama Ray kemudian nyambung. Enggak ya? Dulu itu namanya Amrik mas. Namanya Amrik. Oke. Ini kalau ngomongin tadi kan keceplosan ke split Amrik ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal asal muasal dari burung makau ini kan Iya. memang asalnya dari Amerika juga ya? Iya dari Itu, sana. itu dasarnya itu dikasih nama itu. Ini asal muasal dari burung makau ini asalnya dari Amerika ya. Kemudian ini bentuknya berarti apa? Impor atau seperti apa ngomongnya? Impor. Impor, Ya? iya. Impor, karena di Indonesia tidak ada ya. Nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia adanya burung-burung yang biasa kita lihat berterbangan di langit gitu. Ya, sahabat TV, sebelum kita lanjut lagi ngobrolnya. Tadi seputar tentang training atau latihan. Skill apa sih yang dilatih sama burung-burung makau ini? Sampai butuh setiap hari gitu. Itu tadi balik lagi tentang kepatuhan, bonding sama durasi ya mas Tam. Iya. Jadi dia itu yang biru itu sudah sampai top durasinya, maksimal durasinya dia di 1,5 jam. Jadi dia terbang selama 1,5 jam di atas. Itu dia akan kelihatan terus atau misalkan 1,5 jam terbang tiba-tiba hilang Pernah 1,5 sampai jam? Klaten mas. Oh gitu. Iya, Klaten dari Sukoharjo pernah. Oh, ketahuan dia terbang dia kemana aja? pakai GPS mas. Oh, Iya. ini ya dikasih GPS ya, Kasih GPS. supaya kita bisa memantau kemana Iya. ini burung pergi. Oke, luar biasa. Kalau tahapannya sebelum sampai top duration, ini biasanya mulai dari durasi berapa dulu nih? Penting balik dulu mas. Oh gitu. Penting landing. Yang penting landing itu. Pernah nggak landing atau nggak balik? Sering. Sering. Berarti kita harus jemput Iya. kemana dia pergi lewat GPS itu tadi. Iya. Ini nih boleh diceritain yang baru-baru ini prosesnya gimana nih? Ini kan belum lama, berapa lama mas? Ini baru 1 minggu ini. Baru 1 minggu ya? Iya. Ini prosesnya gimana? Boleh Prosesnya- diceritain yang seru ini? Awal-awal ya dipanggil, respon, yang penting respon, landing, mau landing di tangan, baru kita ke sawah, baru dilempar. Untuk awal-awal kita nggak ngejar durasi dulu, yang penting dia balik. Oke. Terserah dia gitu. Terserah dia dulu. Nanti kalau seandainya udah 1 bulan atau 2 bulan, udah kita fokuskan ke durasi. Durasi dan kepatuhan seperti itu, mas. Iya. Untuk kepatuhan, kalau durasi sama kepatuhan itu bisa berbarengan pelatihannya atau jalan sendiri-sendiri? Kalau masing-masing owner tuh sendiri-sendiri ya mas. Tapi kalau dari kita biasa latih itu durasi sama kepatuhan itu kan bareng. Jadi
kepatuhan dia diberi kode ini dia masih terbang, sama kepatuhan dipanggil itu juga termasuk kepatuhan. Karena otomatis durasinya juga meningkat. Kita kode pakai topi. Jadi berbarengan antara durasi dan kepatuhan itu bareng. Karena kepatuhan termasuk durasi. Kalau seandainya dia nggak patuh, ya dia kan otomatis nyantol Ke pohon, mampir gitu, Mas, kabel. Baik. Soal treatment, ini kan salah satu burung yang nilainya tidak kecil nih. Kalau ngomongin soal treatment, bagaimana men-treat burung-burung besar ini, makau ini? Treatmentnya seperti apa gitu yang dilakukan ke setiap hariannya? Makannya atau mungkin harus mandinya, bagaimana, Mas Son? Jadi supaya tetap sehat, beri asupan pakan yang bagus kan. Kalau ini kan khusus paru bengkok, kacang. Iya. Biji-bijian ya? Biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan dan jemur. Jemur itu sangat penting untuk kesehatan pertama. Yang kedua untuk bulu. Bulu biar bagus, biar mengkilat, biar warnanya lebih cerah. Kalau untuk perawatan hariannya. Perawatan hariannya. Ya. Kalau untuk makannya, Mas Ray boleh dijelasin, makannya burung-burung makau ini seperti apa? Kalau makannya itu ya Mas, kan kalau burung free fly otomatis dia biar masih punya bonding sama kita, ketergantungan gitu Mas. Jadi kita tetap makannya pakai gitu. spet ya. Oh, di spet kayak ngasih makan bayi gitu ya? Iya. Jadi kacang tadi di blender, terus nanti kita bikin bubur, disepetkan gitu. Oh begitu. Jadi tidak langsung bijiannya biji itu langsung untuk bijian juga bisa, tapi bukan yang inti gitu Mas, cuma extra fooding mungkin reward dia habis terbang gitu bisa kasih reward gitu, biji bisa berupa almond, macadamia. Itu berupa reward itu burung-burung ini tahu nggak kalau misalkan sedang diberikan reward gitu? Paham maksudnya? dia Mas. Harusnya paham ya? Iya. Wah, ini Karena memang cerdas sekali kan burung. keren ya. Jadi ketika mereka melakukan kepatuhan atau latihan yang sudah dipenuhi, diberikan reward berupa biji khusus tadi ya. Iya. Kalau kita lihat banyak hewan itu kan kadang-kadang suka stres. Ya. Terus kemudian mengakibatkan ada yang mati, ada yang sakit, ada yang apa. Ini bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut kalau untuk burung makau? Kalau untuk makau itu kita perbanyak interaksi aja Mas. Jadi seumpama sehari itu kita luangkan waktu untuk satu burung sekitaran 30 menit atau 1 jam itu buat interaksinya berupa dipegang di tangan, gini kita mainin, kita ajak ngobrol tadi seperti yang dia tak bilang. Karena dia paham, jadi dia aku dapat perhatian khusus dari owner. Nah kalau nggak gitu dia tuh stres Mas. Kalau makau tuh stresnya dia nyabut bulu gitu. Yang nyabut bulu siapa? Si burung. Si burung menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri. Flaker namanya Mas. Oh, itu salah satu akibat kalau misalkan owner ini nggak perhatian gitu ya. Kurang atau interaksi. kurang ngasih perhatian. Iya. Waktu mainnya kurang. Iya, benar. Nggak kenal sama ownernya, dia akan stres. Iya. Berarti ini ya, semacam kayak punya perasa banget nggak sih? Burung ini tuh. Iya. Kayak kita kalau misalkan ada hubungan sama seseorang kan rasanya ingin diperhatikan. Iya. Kalau sama pasangan gitu kan kalau nggak diperhatiin rasanya kayak hampa. Ini juga mungkin apa yang kurang lebih mungkin ya. Pelampiasannya gitu. Pelampiasannya akhirnya jadi melukai diri sendiri dengan cabut-cabut bulunya. Self harming. Kalau penyakit yang memungkinkan terjangkit sama burung-burung ini? Yang banyak terjadi itu jamur Mas. Jamur itu karena mungkin kurang bersih perawatannya. Mandinya atau dari jemurnya? dari sini, dari mulut, dari dari bagian mulutnya. mulut itu benar-benar yang paling banyak mematikan itu jamur. Apa yang dia makan ya? Apa yang dia makan, terus setelah dikasih makan biasanya harus dibersihkan, seperti di samping-samping paru. Terus berusaha dikasih air minum supaya kotoran itu bisa masuk. Ibaratnya kalau sisa-sisa makanan bisa masuk semua. Nggak jadi jamur gitu Nggak ya? jadi jamur. Yang kedua, yang paling banyak kasusnya flaker. Flaker itu banyak juga, nggak cuman karena kurang perhatian, bisa juga karena jamur. Yang kedua itu karena kutu.
mereka juga butuhan juga loh. Iya, makanya butuh jemur dan butuh mandi. Mandi pun bagusnya pakai sampo supaya tidak berjamur dan tidak berkutu itu tadi. Ada sampo khusus untuk makau? Ada khusus untuk makau ada. Ini untuk mandinya berapa hari sekali atau sehari berapa kali gitu? Untuk mandi nggak harus tiap hari sih ya, sesempatnya aja. Tapi usahakan 1 minggu itu minimal 2 kali. 2 kali untuk mandi. Ya. Untuk jemur bisa tiap hari bisa. Untuk jemur tiap hari, durasi jemurnya antara 1 sampai 2 jam. Kalau musim hujan, ini kan mulai musim hujan ya sahabat TV 10. Tapi baru-baru ini kan sore, malam, pagi, siang masih bisa. Tapi kalau misalkan nanti kalau pas musim hujan beneran kan kayak mendung dan gelap sepanjang hari gitu Mas. Itu gimana itu menyiasatinya? Menyiasatinya? Atau dikasih lampu atau? Sebenarnya nggak, kalau pas posisi hujan nggak dijemur nggak masalah, soalnya kondisinya lagi seperti itu. Oke. Mungkin agak kedinginan aja mungkin. Kalau ya seperti itulah. Tapi nggak masalah. Nggak gitu masalah sih. Tapi untuk bagusnya kalau ada panas ya dipanaskan, dimandikan. Kalau kegiatan kita kembali ke komunitas dulu. Kalau kegiatan di komunitas selain yang harian untuk latihan, ada kegiatan yang lain mungkin ikut lomba bareng nih dari komunitas Makau Solo ke kota mana ikut lomba atau mungkin kumpul bareng yang lain. Ya. Apa kegiatannya? Kegiatannya biasanya? ada juga perlombaan. Baru kemarin tanggal 16 di Jakarta di Ancol itu ada. Dan nanti bulan Januari kami tim Masko dan tim Jogja nanti mengadakan lomba juga di daerah Imogiri, Jogja di Watu Goyang. Itu panitianya teman-teman Masko, teman-teman Masko dan Jogja. Ya, kalau Jogja namanya bukan Masko ya? Bukan. Beda ya. Tapi sama-sama komunitas Makau. Iya. Ini buat teman-teman yang ada di rumah. Yang tengah ini kayaknya usil. Si Giant ini agak usil ya. Dari tadi bikin keonaran gitu. Kayaknya dia nggak betah pengen terbang. Giant. Ya, kembali lagi ya sahabat TV 10. Apa yang pengen disampaikan ke sahabat TV 10 atau masyarakat yang ada di Solo sekitar ya, seputar tentang Makau atau seputar tentang komunitas, barangkali ada yang pengen gabung atau ada Instagramnya, yang perlu disampaikan, silakan. Oke, untuk sampaikan teman-teman pecinta burung khususnya paruh bengkok, khususnya Solo dulu lah ya. Minta tolong kalau seandainya ada burung escape, ada burung terbang di daerah kalian, jangan disakiti karena banyak kasus burung itu tertembak dan mati. Sayang sekali, sangat disayangkan seperti itu kan. Bagusnya kalau seandainya lihat burung di mencelok di daerah kalian, itu bisa posting ke Facebook atau hubungi teman yang kenal yang seputaran paru-paru bengkok seperti itu. Bukan disakiti atau bahkan sampai ditembak menangkap nggak bisa terus ditembak gitu ya. Iya, banyak kasus seperti itu soalnya. Jadi ketika lihat burung-burung paruh bengkok seperti ini di tempat teman-teman semua yang ada di rumah, kalau bisa diselamatkan, kemudian menghubungi teman-teman komunitas Masko atau sekitarnya, bisa dihubungi di Facebook ada? Bisa ada. Di Instagram ada juga? Ada banyak. Ya, ada. Boleh spill nama Instagramnya? Instagramnya One Channel. One Channel. Iya, Facebook, Instagram, ada juga TikTok juga ada. Semuanya ada ya? Semuanya ada. By the way, terima kasih banyak sudah mampir ke TV 10 hari ini teman-teman Masko. Terima kasih buat Virgo, Giant, dan Ray. Sudah memeriahkan suasana siang hari ini di studio TV 10. Terima kasih sekali lagi buat Mas One, buat Mas Ray, sampai ketemu lain waktu. Dan sahabat TV 10, demikian ngobrol-ngobrol kita, ngobrol-ngobrol santai di Kongko bareng komunitas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Max Rata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.